Bang John, bisa diceritain ada tawaran menarik apa dari Bang John untuk Peggy Setiawan nih Bang? Jadi beberapa waktu lalu kan saya bikin statement ya bahwa saya melihat kisah perjalanan Peggy ini kan menurut kacamata saya ini ya saya cukup pertama pastinya prihatin ya, karena kan dia sempat yang namanya digerebek, terus ditangkep, terus abis itu dia menjalani proses, terus dia prapit, alhamdulillah dikasih jalannya kan menang prapit dan akhirnya bebas. Nah di situ saya melihat kan jadi karena dia jadi viral, jadi rame, akhirnya kan banyak yang menyorot juga. Salah satunya saya melihat ini sebetulnya kayak batu loncatan stepstone-nya Peggy. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, insya Allah nih bisa jadi seseorang yang lebih besar lagi gitu loh. Makanya saya mengulurkan tangan untuk bagaimana bisa menjadi solusi buat Peggy naik kelas, arahnya ke situ, supaya kita udah nggak usah lagi bahas kejadian-kejadian yang lalu gitu loh. Kenapa sih saya sampaikan itu? Ya percuma juga dibahas, toh sudah dijalanin, toh sudah dilaluin, toh hasilnya pun sudah baik gitu. Kecuali hasilnya nggak baik, nah mungkin saya pun juga akan bersuara juga gitu loh. Nah kan ini hasilnya semua udah baik semuanya, tinggal bagaimana sih setelah ini Peggy next stepnya seperti apa. Karena bisa dibilang kan sudah banyak contohnya nih orang-orang yang viral, yang mohon maaf tidak punya karya, mungkin viral karena sesuatu hal ya sebentar aja nanti hilang gitu loh. Nah saya ingin menjadi bagian, pengen ngebantu dia untuk megang tangan dia, ngajak dia untuk maju bersama. Nah background dia nih kan di sipil, bangunan-bangunan. Saya punya perusahaan John Traktor, itu di bidang bangun gudang, pabrik, gedung, dan lain-lain. Nah, saya kira bisa kolaborasi, mungkin apakah dia bekerja sama saya atau dia nantinya mau saya modalin bareng bikin bisnis, ya kan, di bidang konstruksi, bangun rumah, renovasi rumah, dan lain-lain. Ini untuk jangka panjang, long term bisnisnya kan sangat baik untuk Peggy, menurut saya situ. Jabatan yang ditawarin mungkin apa? Ya jadi kan pertama saya belum bisa sampaikan lebih detail ya, karena sebetulnya besok saya jadwalnya mau ketemu Peggy. Cuman barusan saya diinfo oleh tim saya ada jadwal lain ternyata. Pagi itu besok saya mau ke Bekasi ketemu Kang Sule, ya kan, Jumat besok ini tanggal 26 Juli. Nah jadi tadi saya komunikasi, saya minta reschedule di hari Senin. Nah tapi Senin Peggy nggak bisa, Selasa bisanya. Oke. Saya sudah lock, insya Allah Selasa minggu depan saya akan ketemu sama Peggy sama lawyernya ya. Saya nggak tahu lawyer yang mana gitu. Nah setelah nanti ketemu, baru saya kira saya bisa kasih info ke teman-teman semua hasilnya apa gitu. Karena saya mesti ngobrol sama Peggy. Peggy ini kan ada juga orang yang meskipun sudah disiapin semuanya, bisa jadi mungkin mentalitinya dia belum siap untuk jadi entrepreneur, ya kan? Saya kan coba kasih edukasi, nguatin kalau saya sih maunya buka bisnis. Jadi dia selaku direktur utama punya saham juga, gitu loh. Jadi supaya benar-benar memang kita mau naikin kelas dia, karena saya lihat momentum ini kalau nanti Peggy melanjutkan karya, ya kan ini sekarang viral nih. Nah tinggal buat karyanya aja. Karya itu kan macam-macam, buka bisnis juga karya gitu. Jadi dari situ Peggy bisa mengembangkan diri untuk naik kelas, ya kan. Dia tinggal ngomong ke sosial media dia sambil live apa sih. Guys, aku sekarang punya perusahaan ya di bidang konstruksi, pengalamanku sekian puluh tahun di bidang kuli bangunan. Sekarang saya mau saya melangkah buka bisnis buat yang bangun rumah dan lain-lain. Silahkan hubungin perusahaan saya. Meledak itu pasti. Saya ini kan pengusaha, jadi punya sense, punya feeling baik gitu loh. Nah cuman kan memang kemarin saya sempat tonton live-nya dia, ya kan, saya sempat bagikan juga di media sosial. Ya jujur sih agak sedikit kecewa, tapi saya bisa memahami itu mungkin first time dia ngobrol di depan publik, masih ada kepleset-kepleset dan lain-lain, ya saya bisa memaklumin itu kan. Di situ yang kalimat yang agak saya kurang sreg ketika ya udah kesannya kayak ya udah lu cari, abang cari deh tuh dari 74 pengacara saya kontak, gua nggak kenal satupun pengacaranya dia kan. Jadi maksud saya harusnya ya bisa lebih bijak lagi penyampaiannya, jangan seperti itu, karena dalam hal ini sebetulnya
bisa dibilang ya kita saling membutuhkan, tapi yang lebih butuh itu sebenarnya Peggy ya. Maksudnya saya benar-benar bisa support dia, bisa mentorin dia untuk buka bisnis gitu loh. Jadi saya kira tapi dengar-dengar sih Peggy-nya juga sudah menyambut ya. Terbukti kan sudah merespon, dan insya Allah kita mau ketemu. Tadinya Jumat nih, cuman harus kita geser di hari Selasa. Intinya saya pengen apa ya, saya pernah disuksesin orang juga, Mas Abar ya. Sekarang saya pengen bagaimana bisa mensukseskan banyak orang juga, salah satunya nih Peggy ya di bidang ini. Bang John, ngelihat rasa kecewa abang sempat dijawab seperti itu, nggak menimbulkan apa ya, memendam rasa yang ingin abang bantu jadi nggak jadi gitu bang? Gini, secara manusiawi pasti agak jujur nih, saya akan, lu gimana sih, gue tuh mau bantu lu tulus gitu. Alhamdulillah sih saya udah lebih dari cukup gitu. Jadi saya nggak ada tendensi apa-apa, benar-benar demi Allah pengen dia bisa naik kelas gitu. Tapi kembali lagi, kita berprasangka baik aja. Saya berprasangka baik. Mungkin Peggy first time dia bicara di depan publik, ditanya-tanya netizen, di komen dan lain-lain, jawabnya ngalir begitu aja, dan bisa jadi mungkin memang dia memang sudah seolah-olah kayak mungkin ya dari timnya dia, pokoknya kalau kamu ada apa-apa suruh komunikasi ke saya dulu. Bisa jadi kan. Benar. Banyak kemungkinan. Benar. Dari situ itu membuat saya ya berpikir lebih bijak lagi lah. Oh ya, nggak masalah besar lah. Maksudnya kalimat seperti ya, ketersinggungan sedikit ada. Kok aku nih mau, ibarat nih gue mau ngasih tapi kok lu malah nyuruh gue gitu loh, kesannya kayak gitu. Tapi saya kira itu nggak terlalu urgent untuk jadi pertimbangan saya untuk tidak melanjutkan gitu ya. Jadi tetap saya tetap melanjutkan rencana baik saya itu untuk bagaimana bisa bantu si Peggy untuk naik kelas gitu. Karena ya kalau dia nggak ada karya, sebentar lagi sih hilang lah gitu. Sebentar lagi hilang. Ini karena memang masih hangat ya. Jadi makanya momen ini saya manfaatkan untuk bagaimana bisa membantu si Peggy biar cepat ketemu jalan untuk naik kelas lah, intinya begitu. Bang John, ini ngehubungin sendiri atau ada dari Bang? Ada dari teman. Sebetulnya saya dibantu dari tim teman wartawan juga sih yang bantu sih. Bang Arga ya, bantu untuk komunikasi ke sana, karena saya kesulitan dapat nomornya. Memang jujur sih menghubungin Peggy atau ngajakin ketemu Peggy ini agak susah sih gitu. Karena jadwalnya lagi padat banget gitu kan. Tapi tujuan saya kan ditanya mau podcast, enggak, gue nggak mau podcast gitu. Gue ya ibarat, makanya kan saya pertegas, saya nggak komentar apa-apa selama ini. Cuman ini momennya tuh pas ngelihat dia ini mirip kejadiannya sama kayak perjalanan hidup saya. Pernah nyumblek banget gitu, terus diangkat derajat sama Allah. Nah siapa tahu ini jalannya gitu loh. Karena kadang dalam hidup ini kan kita manusia dikasih jalan yang sulit itu belum tentu yang nggak baik gitu. Justru malah itu jalan yang menuju ke arah kebaikan. Kan rencana Allah kita nggak tahu. Bang, dari abang yang bilang susah menyesuaikan jadwal Peggy, ini kita juga kan mensetil nih. Maksudnya dia belum bertemu juga dan meminta makasih lah gitu sama Kang Deddy, tapi dia ada di TV-TV. Ini komentar pedas di kita, dari abang sendiri melihatnya seperti apa bang? Saya pribadi juga setuju ya dengan sedikit banyak setuju dengan apa yang disampaikan Nikita. Nikita mungkin kan lebih memberikan nasihat ya, nasihat. Kalau saya cuman kan cara orang berbicara ini kan stylenya berbeda-beda. Style saya begini, style Nikita begitu, ada yang lain begitu gitu kan. Nah mungkin cara penyampaian Nikita yang mungkin nyablak kan orangnya seperti itu. Tapi saya sih sedikit banyak setuju dengan apa yang disampaikan Nikita mengenai saran kalau bisa ketemu dulu deh sama Kang Deddy Mulyadi, karena ya publik kan juga bisa menyorot dan menilai selama ini memang Kang Deddy Mulyadi salah satu sosok yang cukup berjasa mengawal perkara ini semuanya gitu. Jadi ya bijaknya sih memang harusnya dia menemui dulu Deddy Mulyadi menurut saya, karena ya jas merah sih, jangan melupakan sejarah. Intinya silaturahmi itu baik, silaturahmi itu selalu indah. Ya harusnya ketemu orang lain bisa, harusnya
Kang Deddy Mulyadi bisa diprioritaskan. Tapi kita juga tidak bisa menduga-duga yang negatif dulu ya. Mungkin mereka sudah komunikasi tanpa kita ketahui, tapi Kang Deddy-nya juga lagi sibuk gitu kan. Ya kita berharap aja semoga segera bisa mereka bertemu, karena publik kan juga pengen melihat ya semacam greeting ataupun salam dari si Peggy untuk ke Kang Deddy, mungkin ucapan terima kasih ya kan, silaturahmi sama Kang Deddy Mulyadi, kurang lebih seperti itu. Bang John, tapi sekarang udah komunikasi langsung sama Peggy atau lewat lawyernya atau seperti apa Bang? Ya lewat lawyernya. Nggak bisa, saya nggak ada nomor, nggak dikasih nomor pribadi Peggy gitu. Ya nggak masalah menurut Bang John? Nah, nggak masalah lah. Ya karena ya mungkin karena belum kenal, ya mungkin dia ada pikiran takut atau apa, khawatir karena mungkin dia polos atau apa ya. Kita berprasangka baik aja dulu lah, ya kan. Nanti kalau sudah ketemu kan saya paling tidak sedikit banyak bisa menilai karakter aslinya seperti apa gitu setelah kita ketemu, ngobrol, tatap muka langsung gitu. Kalau ini kan masih jarak memisahkan, belum ketemu kan, masih misunderstanding, nanti yang ono ngiranya begini, yang ini ngiranya begini, publik ngiranya begitu. Yang pasti John LBF punya kemampuan Peggy untuk modalin kamu. Yang pasti John LBF punya sedikit pengalaman juga di bidang bisnis. Alhamdulillah saya memanage beberapa bidang usaha, alhamdulillah jalan semua. Dan bagaimana strategi pemasaran dan lain-lain saya juga memiliki keahlian di situ. Jadi harusnya kalau kita bisa bersinergi, posisi sekarang Peggy ini dimanfaatkan untuk bikin karya. Karena ya mungkin teman-teman bisa dengar statement saya ini, kalau ya kita tunggu kalau seminggu, sebulan ke depan apakah masih akan serame ini kalau tanpa karya, itu kan pertanyaannya. Apakah akan terus ini, kan beberapa kejadian kan banyak tuh kayak dulu zaman Tiko, terus Fashion Week dan lain-lain gitu kan. Ya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang yang memang harus silih berganti gitu. Nah yang abadi ya bikin karya itu kan bisa mulai jalur musik, jalur film, dan jalur juga bikin usaha itu kan dalam bentuk karya juga. Nah ini inline dengan apa yang menjadi keahliannya si Peggy sebagai tenaga kuli bangunan kan. Jadi saya kira dia punya cukup pengalaman untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Terakhir mungkin apa niat baik dari Bang John dan alasan utama membantu Peggy sampai akhirnya? Ya tadi itu yang pertama, untuk Peggy Setiawan pastinya saya melihat perjalanan hidup kamu ini cukup unik, ya kan, dan kamu cukup tangguh gitu kan, dan saya sejauh ini masih dalam penilaian kamu adalah orang yang jujur gitu ya. Apa yang kamu sampaikan kamu apa adanya, orang-orang yang biasa menyampaikan secara apa adanya begitu. Saya berharap Peggy bisa bisa melihat, bisa ketemu dulu kita ngobrol dari hati ke hati, sharing planningnya seperti apa gitu ya. Terkait modal usaha nanti Peggy nggak usah siapin, saya semua yang siapin. Saya mentorin juga, saya bimbing juga bagaimana ya kita mulai skala-skala kayak misalkan misalkan bangun-bangun rumah, gedung dan lain-lain kan ya lumayan gitu ya. Dan itu akan terus kamu punya aktivitas di media sosial untuk ya mempromosikan usaha kamu, terus dikenal publik. Kayak saya jalurnya awal saya kan juga promosi usaha sampai di titik hari ini. Jadi menurut saya harusnya diterima tawaran saya, harusnya. Tapi kembali lagi kan kerjasama itu kan nggak bisa satu pihak. Saya menawarkan, Peggy menerima atau tidak kan itu kan menjadi hak prerogatif penuh, kemenangan penuh di Peggy. Srek apa enggak nanti bermitra, ngobrol dengan saya seperti apa gitu kan, nyambung apa enggak gitu kan. Jadi semoga ada jalan terbaik lah untuk bisa sinergi gitu. Oke, aman. Oke, siap. Thank you. Terima kasih.